siap-siap lagi untuk menyiapkan pilkada dan pilgub 2024. Hei Samsul, kali ini Anda jangan membantu lagi kecurangan untuk Pilkada Jambi. Karena Gubernur Petahana Al-Haris adalah satu kubu dengan tim kalian. Jangan mentang-mentang ingin membalas budi kebaikan Al-Haris dengan seenak dengkulmu memerintahkan KPU, Bawaslu, dan Paman MK-mu itu untuk memenangkan Gubernur Batubara ini. Tolong sampean berbuat netral dulu untuk pilkada di Jambi ini. Jangan seperti berbuat curang di Pilpres 2024 kemarin. Biarkan masyarakat Jambi menentukan pilihan seorang pemimpinnya, seorang gubernur yang merakyat. Karena Al-Haris ini tidak bisa bekerja dan tidak peduli terhadap masyarakatnya. Bukan saja merugikan dari berbagai aspek di negeri Jambi ini, tetapi sudah banyak menghilangkan nyawa manusia yang tidak bersalah. Semoga sampean dapat bisa memaklumi dan ingat dosa. Sekian, terima kasih. Lomba senyum mirip beling sayur. Hadiahnya 50 juta ya. Beasiswa buat mahasiswa. Nah, tapi syaratnya harus beli bukunya The Next Pakai Presiden. syarat ya guys. Aduh. Sesak napas. Ngapain harus pakai syarat? Itu buku isinya apa sih? Hah? Gue tanya. Isinya apa? Hah? Resep martabak. Resep pertama. Netizen. Ya, resep martabak. Terus cara jitu untuk menjadi wapres. Terus tiba-tiba jadi presiden gitu. Udah, aku udah nggak habis pikir deh mas. Aduh Mas Gibran. Aduh udah. Jangan bikin gue mules apa. Yeah. Ya, meskipun kondisi rupiah saat ini sedang tidak baik-baik saja, sebagai presiden, Pak Jokowi sekarang tidak bisa berbuat banyak. Hanya bisa menenangkan keadaan dengan menyebut rupiah masih baik-baik saja. Meskipun kenyataannya itu tidak. Dan kita bandingkan aja lah dengan nilai mata uang tetangga, negara tetangga, yaitu Singapura ya. Tahun 2017, 1 dolar Singapura itu setara dengan 9.000 rupiah. Tapi saat ini 1 dolar Singapura udah mencapai angka 12.000 rupiah. Coba bayangkan, jebloknya rupiah per tahun itu udah berapa persen. Ini baru dolar Singapura ya, belum dolar Amerika atau euro. Terus kita bandingkan juga persentase jebloknya nilai rupiah terhadap dolar dengan persentase kenaikan gaji di negara kita. Kenyataannya sampai detik ini, antara jebloknya nilai rupiah dan kenaikan gaji, lebih banyak jebloknya nilai rupiah. Gaji kita per tahun, UMR kita kenaikannya berapa persen, nilai rupiah jebloknya berapa persen. Jadi apakah ini definisi posisi mata uang negara sedang di posisi baik? Dan saya masih ingat Pak Jokowi waktu mencalonkan diri menjadi capres di tahun 2014 kemarin pernah berjanji bahwa akan membuat nilai mata uang itu menguat di angka 10.000. Betul. Kenyataannya begitu. Sekarang di angka berapa? 16.300. Dan itu pun nilai rupiah di tahun ketika Pak Jokowi berjanji masih di angka 11.000 sampai 12.000 per 1 dolar. Nah sekarang malah naik menjadi 16.300. Coba bayangkan berapa persen itu jebloknya nilai mata uang per tahun. Jadi ini bukan hal yang harus disepelekan Pak. Bukan malah ditutupi dengan menyebut posisi mata uang sedang baik-baik saja, padahal tidak. Dan kenaikan dolar terhadap rupiah itu juga berbanding lurus terhadap daya belinya masyarakat dan tingkat ekonominya masyarakat.
Coba lihat daya beli masyarakat itu bagaimana, dan ekonomi masyarakat itu bagaimana. Apalagi selama ini negara selalu bergantung dari pajak rakyat untuk operasional negara. Nah, coba bayangkan kalau ekonomi rakyat aja lesu, nilai mata uang negara kita lesu, bagaimana rakyat mau membayar pajak? Apalagi jebloknya nilai mata uang negara kita itu juga berdampak kepada harga-harga pangan, harga pokok, harga sembako yang terus naik. Sedangkan kenaikan gaji atau UMR, kenaikan pendapatan rakyat Indonesia itu tidak seberapa dibanding jebloknya mata uang negara. Mungkin para TKI seperti saya itu tidak berdampak langsung atas jebloknya nilai mata uang rupiah, tapi saya pribadi tidak sampai hati melihat bagaimana kondisi ekonomi dan kondisi mata uang negara saya sendiri. Saya juga tidak bisa menari-nari bahagia gaji saya di negara orang itu menjadi banyak ketika ekonomi Indonesia itu sedang jeblok-jebloknya, sedang sulit-sulitnya, mata uang sedang tidak baik-baik saja. Jadi Pak, saya mohon untuk memperbaiki ekonomi negara, mulailah, jangan hanya bertumpu kepada eksplorasi sumber daya alam saja. Sumber daya alam kalau terus dieksploitasi itu akan terus habis Pak. Minimal mulailah berinvestasi kepada sumber daya manusia seperti layaknya Singapura. Singapura itu tidak punya sumber daya alam, tapi sumber daya manusianya Singapura itu unggul sekali. Yap. Saya kira efek dari pernyataan Pak D. Jokowi bahwa tembusnya Rp16.000 per dolar membuat seorang emak-emak buka suara dan memberikan kuliah gratis terhadap Pak D. Jokowi. Perekonomian negara ini anjlok parah seperti yang terjadi sekarang ini, 16.300 per 1 dolar. Saya kira apa yang menjadi janji-janji Pak D. Jokowi bahwa akan mewujudkan rupiah akan menguat sampai 10.000 per dolar, saya kira itu hanya angan-angan semata, dan sampai hari ini yang terjadi malah sebaliknya. Apa yang sering dikatakan oleh para netizen bahwa apa yang menjadi pernyataan Pak D. Jokowi di publik, pasti yang akan terjadi adalah kebalikannya, dan terbukti bahwa apapun yang diucapkan oleh Pak D. Jokowi, baik persoalan utang, baik persoalan perekonomian maupun bahan-bahan pokok yang tadinya beliau mengatakan ekonomi akan menguat, kita tidak usah mengimpor barang lagi dari luar negeri, tetapi kenyataannya yang ada hanya Pak D. Jokowi akhir-akhir ini mencatat Pak D. Jokowi sangat gencar mengimpor dan perekonomian saat ini terpuruk. Nah, tidak hanya itu, saya kira di video pertama juga cukup menarik, di mana lagi dan lagi adik kita Pak Dia dengan tegas mengatakan bahwa Samsul jangan lagi melakukan sebuah kecurangan di Pilkada 2024. Yang karena persoalan balas jasa kepada Gubernur Jambi yang memenangkan pada saat pencalonanmu, sehingga merelakan kesengsaraan rakyat Jambi, yang dimana Gubernur Jambi ini menurut apa yang menjadi penyampaian adik Padia tidak pernah sama sekali memperhatikan rakyatnya, melainkan hanya berpikir persoalan bagaimana agar bisa memperkaya diri, dan bahkan tega merusak rumah warga, salah satunya adalah nenek dari Padia, yang dimana rumahnya dirusak demi kelancaran perusahaan-perusahaan dari Cina, dan sampai saat ini tidak terselesaikan sama sekali, tidak ada ganti rugi buat neneknya Padia, diabaikan begitu saja, seolah-olah bahwa rakyat memang dianggap sampah oleh pemerintah. Saya kira ini sudah menjadi sebuah pembelajaran bahwa berhati-hatilah memberikan mandat terhadap orang yang ingin kita jadikan sebagai pemimpin, karena jangan sampai hanya menjadi beban buat rakyat, hanya menyengsarakan rakyat tanpa pernah berpikir bagaimana agar apa yang menjadi keluh kesah rakyat itu bisa diatasi, agar bisa tercipta yang namanya keadilan. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.